أحييكم تحية إسلامية عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع الحكيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم إرغاما لمن جهد وكفر. Rasa syukur yang begitu besar kepada Allah atas segala karunia nikmat-Nya hingga pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan tentunya kita diistiqomahkan oleh Allah dalam terus beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, karena kita yakin Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang berhak disembah. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umat-umat beliau, mudah-mudahan kita semua diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kita bersama-sama dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang bersolawat, maka dia akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang itu akan bersama siapa yang dicintainya. Kita selalu ingat dengan kata-kata ini. Uang itu akan selalu bersama dengan uang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad. Makanya ketika sholawatan itu kadang-kadang kuat-kuatan suaranya. Bukan apa? Karena rasa begitu cinta, merasa bahwa Nabi saat itu hadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Paling tidak nanti Nabi Muhammad kenal dengan suara itu. Wah, ketika nanti begitu banyak umat Nabi Muhammad, nah umat Nabi Muhammad ini kan besar-besar. Kalau yang negara Afrika, umum Arab itu besar-besar. Kalau kita umum Indonesia ini kecil-kecil kan. Nah, makanya ada yang nanya, Ustaz, kenapa ketika sholawatan itu kita harus semangat? Kenapa sampai ada yang melambaikan tangan? Setidaknya nanti saat umat Islam yang dari Indonesia ini kita kecil-kecil itu, oh, ketika nanti ini, ketika sholawatan nanti di akhirat, nah, tertengok tangannya, walaupun ujung jarinya, oh, itu umatku, kata Nabi Muhammad, sini dekat. Itu jamaah masjid Al-Hidayah itu. Sini kata Nabi Muhammad. Itu kelompok hadroh dari masjid Al-Hidayah itu. Sini kata Nabi Muhammad. Sini. Pegang sorban aku, kata Nabi Muhammad. Maka pegang sorban Nabi Muhammad kemana-mana, ya Allah. Makanya sering kalau kita lihat orang-orang ketika sholawatan seperti ini, kita rindu dengan beliau, karena beliau pun begitu sayang dan cintanya kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dipertemukan, dikumpulkan dengan beliau, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendengar bahwa dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini hanya antara azan dengan azan, antara sholat dengan sholat. Oleh sebab itu orang yang menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak lama, maka dia akan bersegera menuju ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dipanggil azan. Dulu umat Islam pertama kali sholat itu belum ada azan, Pak, Bu. Jadi mereka ngumpul di satu tempat bersama Nabi. Lalu ketika saat itu tiba waktu sholat, mereka sholat berjamaah. Saat itu belum ada azan. Makanya saat itu para sahabat kebingungan, ya Rasul, kita kasihan dengan mereka-mereka ini yang banyak aktivitas, yang mungkin mereka ingin mencari nafkah untuk keluarganya, mereka akan bekerja dan lain sebagainya. Maka bagaimana kalau kita membuat satu tanda datangnya waktu sholat? Maka saat itu dirapatkan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tibanya waktu sholat itu dengan cara meniup trompet. Maka yang lain membantah, jangan, ngaku. Kalau meniup trompet ada pecah Yahudi katanya. Bagaimana kalau nandakan datangnya waktu sholat dengan membunyikan lonceng? Jangan, karena lonceng sudah dipakai oleh umat-umat Nasrani. Bagaimana kalau tibanya waktu sholat kita membakar api yang besar, agar orang-orang yang di setiap ujung itu tahu ketika api itu dibakar, maka itu tibanya waktu sholat. Maka jangan seperti orang-orang Majusi, karena mereka menggunakan api juga. Maka saat itu mereka berpikir dan berpikir. Akhirnya cak mana sudah kita pakai lonceng baiklah katanya. Karena tidak ada solusi lain. Akhirnya rapatnya dipending. Kita lanjutkan rapat besok. Malam itu ada seorang sahabat bernama Zaid bin Abdullah. Tiba-tiba Zaid tadi mimpi. Zaid tadi mimpi didatangi oleh seseorang. Dia melihat ada orang yang berpakaian putih, serba putih lewat di depan dirinya sambil membunyikan lonceng. Maka Zaid bin Abdullah pun memanggil, wahai fulan, wahai bapak, apakah lonceng yang bapak pegang itu bapak jual? Lalu orang tua itu yang pakai baju putih itu bertanya, wahai saudaraku, untuk apa engkau menanyakan tentang lonceng ini? Maka Zaid pun menjawab, saya ingin membeli lonceng kamu, dan lonceng ini nanti akan saya pergunakan untuk memanggil orang-orang sholat. Lalu bapak itu pun berkata, maukah kamu saya ajari cara memanggil orang untuk sholat? Maka Zaid pun berkata, ya bapak. Makanya diajari oleh bapak itu, yaitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama macam azan tadi. Suaranya bagus nih yang azan tadi. Masya Allah. Sampai menusuk-nusuk ke dalam hati, merokok-rokok ke kantong. Pasti rokok dan tiduin. Diajari azan. Maka besok paginya Zaid tadi langsung bergegas menuju rumah Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada apa wahai sahabatku Zaid bin Abdullah? Ya Rasul, saya semalam bermimpi seperti ini, hingga saya diajari oleh orang itu tentang bagaimana cara memanggil orang ke salat, yaitu dengan azan. Bagaimana bunyi azan itu? Kata Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Diajari seperti itu ya Rasul. Maka apa kata Nabi Muhammad? Bagus kata Nabi Muhammad, luar biasa. Sekarang panggil Bilal. Mohon maaf Zaid, walaupun kau yang mimpi, kau ngajari dengan Bilal yang suruh azan. Apa? Suara Bilal lebih merdu, suara Bilal lebih besar, suara kau parau. Puji Nabi. Agak bahaya buat kau yang azan, kan? Suara kau jelek, puji Nabi. Biar Bilal yang azan. Makanya dipanggillah Bilal. Sudah itu diajarilah Bilal oleh Zaid bagaimana cara azan memanggil orang sholat.
Maka dikumandangkanlah azan oleh Bilal di masjid. Saat dipanggil azan itulah maka berkumpul orang-orang Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat dan Bilal berhenti untuk azan. Saya tidak mau lagi azan, kata Bilal. Saya hanya ingin azan di masa-masa Rasulullah hidup dan saya azan hanya untuk Rasulullah. Maka selepas itu Bilal merantau. Tapi tiba-tiba Bilal tadi teringat. Sudah bertahun-tahun malam itu Bilal mimpi. Dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai Bilal," kata Nabi, "begitu kerasnya hati kamu Bilal. Sudah lama kamu tidak datang menemuiku," kata Rasulullah. Maka Bilal begitu takutnya. Dia berjalan dari negara tempat dia merantau pergi ke Mekah, balik ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Ini Pak, dalil juga dibolehkannya ziarah. Nabi mimpi dengan Bilal. Bilal mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi ngomong dengan Bilal, "Wahai Bilal, begitu kerasnya hatimu, bertahun-tahun kau pergi, tak juga engkau datang menemuiku," kata Rasulullah. Maka sepanjang jalan berhari-hari Bilal berjalan nangis. "Ya Rasul," kata Bilal, "jangan kau membenciku ya Rasul. Ya Nabi, jangan kau membenciku ya Nabi. Aku hadir, aku akan menemuimu," kata Bilal. Berjalan Bilal sampai keseok-seok, sampai kakinya luka lecet. Dia tak pedulikan. Karena kenapa? Yang dia pikirkan hanya ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, di Raudhah, suara Bilal sudah habis. Ngapa sepanjang jalan dia sudah menangis, mengungkapkan kerinduannya. Maka saat itu ditepuklah bahu Bilal. Ketika Bilal melek, ada seorang sahabat Abu Bakar ngomong, "Bilal, kau azan lagi Bilal," katanya. Orang-orang sudah rindu dengan suaramu. Bilal ngomong, "Saya nggak sanggup azan. Tolonglah Bilal sekali saja." "Tak bisa, saya tak mau azan lagi," kata Bilal. Tiba-tiba ada dua cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain, berkata, "Paman," kata Hasan dan Husain, "azan lagi paman. Kami rindu pengen dengar suara azan paman. Azan lagi paman." Maka Bilal tak bisa menolak permintaan dari dua orang cucu kesayangan Nabi Muhammad. Bilal pun azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sampai bacaan "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata Bilal. Enggak sanggup lagi Bilal ketika menyebut nama Nabi Muhammad saat azan. Habis pingsan Bilal tadi. Oh, begitu cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad. Begitu rindunya sampai tidak bisa menyelesaikan azannya. Luar biasa. Oleh sebab itu beruntung bagi orang-orang yang saat mendengar azan terketuk hatinya. Ada panggilan hidayah masuk ke dalam kalbunya untuk bersegera menunaikan ibadah. Jadi azan itu, kenapa azan itu bukan Nabi yang membuatnya? Apa alasannya? Karena prediksi nubuah seorang Nabi bahwa azan itu kalau Nabi yang buat, di situ ada namanya, nama Nabi Muhammad. Mungkin orang-orang berkata, Muhammad nak nyantun ke nama dia, seperti itu. Makanya azan ini berasal dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Abdullah saat dikumandangkan azan. Maka ini membuktikan, menunjukkan bahwa benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita mendekat terus kepada Allah. Ustaz, hidup ini kan sebentar, Ustaz. Iya. Tapi kenapa dalam hidup ini saya sering gelisah, Ustaz? Sering gelisah, sering tidak nyaman. Rasa-rasanya kadang-kadang saya pernah pada posisi lagi dewean, pikiran juneng suntuk, nak marah pula. Nengok bok, nak marah. Nengok bini, nak marah. Ibu nengok lagi, rasa ringan. Pernah ada merasa seperti itu, Pak? Pernah, Bu? Jengkel bebawaannya. Rasa-rasanya setiap ketemu bok itu nak ditelan siko-siko. Bawaannya gelisah, jengkel, tidak nyaman, sampai kadang-kadang pakai, oh ya Allah, apa sih tidak nyamannya nih? Ya Allah, apa sih tidak tenangnya? Ada 4 kunci agar kita menjadi tenang. Ada 4 kunci bagaimana cara agar kita bisa tenang. Yang pertama yaitu sering-seringlah berwudu. Yang pertama, sering-sering berwudu. Makanya kita diajarkan kalau batal wudu. Hidup kita ini jangan sampai tidak ada wudu. Kita harus dalam keadaan suci terus. Bukan berarti kata Ustaz harus dalam keadaan suci. Laju kentut baik ditahan-tahan. Nak kentut tahan, jangan kentut. Sampai tak abang-abang. Nahan kentut tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hidup di negara yang banyak air. Jadi, ya nak kentut baik, maksudnya itu kan. Habis kentut batal, wudu lagi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hidup kita ini kalau bisa dalam keadaan yang selalu suci, maka jaga wudumu. Jaga wudu. Ustaz tadi kan ngomong, katanya biar hati tenang, kuncinya wudu. Kok wudu, Ustaz? Bukankah hati tenang itu ada di mana? Ketenangan itu ada di mana, Pak? Di hati, di qalbu. Terus apa hubungannya dengan wudu? Kan yang dicuci wudu itu kan mulut. Kumur-kumur. Sudah kumur-kumur, bersih hidung. Sudah itu muka. Sudah itu bersih hidung. Sudah itu tangan. Sudah itu musab kepala. Sudah itu telinga. Habis telinga kaki. Loh, ketenangan itu kan adanya di kalbu, Ustaz. Lah sedangkan hati kita tidak dicuci sama wudu. Cak mana kok bisa dapat ketenangan? Nah, ini ketenangan itu letaknya di qalbu. Siapa yang memberi ketenangan di hati kita? Allah. Dan Allah akan memberi ketenangan bagi semua hambanya, makhluknya yang dia dalam keadaan suci dan bersih. Oleh sebab itulah kita selalu berwudu. Karena dalam keadaan kita wudu, dalam keadaan kita suci, maka Allah cinta dengan kita. Maka Allah berikan kepada hati kita ketenangan. Dan ingat, setan takut dengan orang-orang yang suci. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang buat tenang itu sebenarnya bisikan setan. Setan yang membisikkan hati kita. Makanya perlu wudu tadi. Apa yang dibisikkan setan? Ayo, besok nama makan apa? Pecahnya tinggal dikit lagi duit kamu. Dibisikkan ke telinga ibu-ibu. Oh ibu, kata setan. Tuh nah tengok, begini kan. Tetangga kamu tuh, tengok, besok arisan. Dia lah gelang baru. Kamu gelangnya
rantai itulah kunci setan dibisikinnya ke hati kita. Makanya apa yang timbul dari diri kita? Galau, bahasa zaman sekarang gundah, tidak tenang, tidak nyaman, ngerasa suntuk terus. Ngapa yang buat kita suntuk? Hati kita gelisah, bisikan setan yang masuk. Kalau kita dalam keadaan bersih, suci, kita rajin wudu, insya Allah wudu terjaga, maka semua kegelisahan itu akan pergi. Ini yang pertama, wudu. Yang kedua setelah wudu apa? As-sholat. Sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah tahu. Yang kedua, bagaimana menenangkan hati? Sholat. Pak, kalau bapak pening, dia nengok bini cerewet, mau cerewet, maka yang bisa menenangkan itu sholat. Paling tidak waktu bapak sholat, bininya diem. Mak itu juga dengan ibu-ibu. Maka ketenangan hati itu akan muncul. Berharap tenang, hidup nyaman di dunia ini, tenang, hidup nyaman. Kadang punya prinsip, makan nak enak, hidup nak lemah, begawi segala. Ada lagi, saya pernah ngisi agak ke arah Bengkulu situ. Ada punya pepatah pulau dia, ada bahasa sehari-hari. Apa bahasanya? Ikan sejupak, beras sejeli, madam. Ikan sejupak, beras sejeli, madam. Apa artinya? Kalau ada ikan sejupak, ikan, walaupun dia adalah semasakan, beras sejeli itu artinya beras secantik, santai. Ini dia. Ternyata ada ikan semasakan, ada lauk, ada beras secantik, nyantai gitu. Ini kebiasaan kita. Seluruhnya nak enak, begawi nak enak, makan nak lemah, begawi segar. Ini berpunya laki model ini nak gawat juga. Jadi seperti itu. Makanya sholat inilah awal dari kita menenangkan diri kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit, tetapkan hati kami, nyamankan hati kami ala dinik, terhadap agama. Sholat itu doa. Maka orang yang sholat, dia akan selalu berdoa kepada Allah. Ketika dia minta sama Allah, Allah kasih kepadanya. Sholat. Yang ketiga, kunci agar kita tenang, merasa nyaman adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Selain membaca la ilaha illallah, apa yang harus kita baca sebaik-baik zikir? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dijauhi oleh kawan. Jadi tampuk. Ala kependek zikir kau cuma astagfirullah. Jadilah daripada kau dah zikir panjang kedingin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lebih panjang lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal ghafurur rahim. Kurang panjang zikirnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus sampai akhir. Sayyidul zikr. Baca zikir sebanyak-banyaknya. Lagi kurang tenang, baca zikir. Ibu-ibu ngerasa bahwa lagi ibu-ibu buat ibu-ibu gelisah, buat ibu tak nyaman, berzikir. Laki negur, bu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berzikir. Berzikir, berbanyak zikir dalam hidup. Terkhusus la ilaha illallah. Ada seorang kiai. Dia punya hewan kesayangan burung biu. Dia punya burung kesayangan burung biu. Burung biu ini tadi dilatih oleh kiai ini tadi untuk ucap la ilaha illallah. Burung biu ini selama dengan kiai
kiai selalu diajari untuk mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai burung ini setiap bertemu ada dengan wong nak masuk ke rumah kiai, dia ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai geleng-geleng pulau pala. Kiai mengajari sampai geleng-geleng. Makanya banyak yang zikir la ilaha illallah itu sambil geleng kepala. Boleh Ustaz? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallahnya ke hati, ke kalbu. La ilaha illallah. Ada lagi mau ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kau geleng-geleng? Geleng-geleng. Tak tahu mau geleng atau geleng itu. Oh jadi kacau. Itu geleng-geleng. La ilaha illallah. Burung biong ini tadi dilatih untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap ada tamu kiai masuk, burung tadi selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiai tadi sangat sayang dengan burung biong ini. Tapi tiba-tiba ketika kiai ini lagi tidur, dia terdengar suara macam itu. Maka kiai ini bangun, langsung dia lari keluar, ditinggalnya burung biong kesayangannya tadi dimakan oleh kucing. Lama kiai tadi tegak, nengoki burung tadi, nangis kiai ini tadi. Nengok burung tadi nangis dia, Pak. Burung yang dimakan oleh kucing tadi nangis dia nengoknya. Langsung masuk ke kamar. Tak keluar-keluar lagi kiai itu. Sepanjang hari gawainya nangis. Dia punya santri sampai santrinya itu ikut sedih. Maka ketika habis sholat, santrinya tadi ngomong, kiai katanya, kami sudah ngumpulin duit kiai. Duit ini akan kami belikan burung bio kiai, untuk menggantikan burung bio yang sudah kiai, yang punya kiai yang sudah mati dimakan kucing. Kami pengen beli burung bio baru, kami kasih dengan kiai, biar kiai seneng lagi, biar kiai tak susah lagi. Apa kata kiainya tadi? Wahai anak-anakku, wahai santri-santriku, aku bukan menangisi kehilangan bio yang dimakan oleh kucing. Aku tidak sedih saat burung bio kesayanganku itu dimakan oleh kucing. Tapi apa yang membuat aku sedih kata kiai itu? Aku sudah berpuluh tahun ngajari burung bio ini untuk ucap la ilaha illallah. Tapi saat dia mati dimakan kucing, yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah, tapi apa? Saya sudah ngajari berpuluh tahun burung bio ini untuk mengucap la ilaha illallah. Bahkan burung bio aku ini fasih mengucap la ilaha illallah. Tapi aku sedih saat bio ini dimakan oleh kucing. Kenapa burung bio tadi tidak mengucap la ilaha illallah? Apa maknanya? Aku ini kata kiai selalu hidup nak ngajari kamu semua untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat Allah. Aku tidak bisa jamin, jangan jamin kalian, jamin diriku sendiri pun aku tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Apakah ketika aku berzikir menyebut la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hatiku saat aku ngajari kalian semua untuk mengucap la ilaha illallah, akankah la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir yang akan kita ucapkan? Nih, kata kiai tadi. Makanya kiai tadi sedih. Oleh sebab itu, ayo mulai sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu buat kopi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu buat kopi la ilaha illallah. Jangan buat kopi ibu, kasihan aja bapaknya. Jadi seperti itu, berzikir. Zikir ini menenangkan hati, menyamankan kalbu.
menenangkan diri. Dalam keadaan ghadab, ketika kita akan marah, maka ambil nafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ketika dalam keadaan marah, tarik lewat hidung lagi, tetap keluarkan dari mulut, jangan dari yang tempat lain. Agak narik dari hidung, keluar dari tempat lain. Setelah itu perbanyak zikrullah, perbanyak zikir mengingat Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ucapkan juga la ilaha illallah. Ucapkan juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masih Engkau berikan nikmat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan umur panjang untukku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan suami yang soleh untukku ya Allah. Engkau berikan istri yang solehah kepadaku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kepada aku anak cucu keturunan ya Allah. Begitu banyak orang yang menangis, merintih, memohon kepadamu untuk diberikan amanah anak ya Allah, tapi mereka tak Engkau berikan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menitipkan sedikit rezeki untukku ya Allah. Mudah-mudahan rezeki ini aku terus pergunakan untuk ibadah dan menyembahmu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Orang yang bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, maka dia akan Allah berikan nikmat yang lebih besar. Karena kenapa? Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang kecil, dipastikan dia akan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang besar. Maka berzikir kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa. Dari doa-doa itulah tenang hati kita. Idza quri'a alaihimul Quran, kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan. Sering MC ngomong. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Umar. Umar itu orang yang paling bengis, munuskan pedang nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika dia mendengar adik kandungnya masuk Islam, dia marah, dia mau datang ke rumah adiknya, mau dimarah. Tapi ketika dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, luluh hatinya Sayyidina Umar. Luluh, nyaman, tenang, diketuk oleh Allah hidayah. Makanya taklukkan hatimu dan taklukkan hati orang lain dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Ada seorang pengusaha yang sudah membuktikan bahwa dengan berwudu, bahwa dengan sholat, bahwa dengan berzikir dan membaca Al-Quran, semua permasalahan hidupnya oleh Allah diselesaikan. Ada seorang pengusaha yang dulu kaya raya, tapi sayang waktu dia kaya dia lupa sama Allah. Dia selalu berbuat buruk. Apa buat buruknya? Berjudi, mabuk, narkoba, main betino, lengkap. Kenapa? Karena dia merasa punya duit. Dia merasa hebat, gagah, usahanya besar, punya duit. Maka dia tak lagi ingat dengan Allah. Yang dia gawekan yang buruk-buruk. Tak tahunya bangkrut. Bangkrut perusahaannya. Akhirnya ketika bangkrut, dia balik ke rumah. Di rumah ketika baru nak buka pintu, bininya lah sudah di depan pintu. Terkejut dia. Dek, nak kemana? Aku nak balik ke rumah bapak aku. Aku lah dah tahan lagi sama kau ni. Kau ni mabuk lah gawenya. Tunjuk duit dah, lapuk panjang. Puji bininya tadi tu kan? Puji bininya. Bini wong ini tadi kan? Bukan bini kita, bukan. Bini yang ini tadi. Aku ledak galak lagi dengan kau. Anak itu dua, yang ini sama aku, yang lain sama kau. Uruslah, kita sikok-sikok. Mulai detik ini aku nak pisah dengan kau. Puji bininya tadi kan? Oh, bininya langsung katanya ledak cinta lagi.
Pergi bininya balik ke rumah orang tua. Tambah galau. Di kantor bangkrut, usaha bangkrut, balik ke rumah bini minta cerai. Nah, duduk di kursi itu. Terpikir seluruh perbuatan dia selama hidup di dunia, selama dia kaya. Oh ya Allah, dulu aku lupa sama diriku ya Allah, sama engkau ya Allah. Dulu waktu duit aku banyak, aku mabuk, aku main bedino, berzina, banyak perbuatan buruk, tidak pernah sembahyang, tidak pernah ngaku-ngaku ya Allah. Mulai nangis. Harta yang lain habis disita bank, tinggal rumah tulang. Balik dari kantor, baik rumah berjalan. Nah, mobilnya dilesin. Baru nak keluar dari kantor, sini mobil. Boleh mulai sini diambil. Habis disita seluruhnya. Akhirnya dia di rumah, nangis. Masuk ke kamar, nangis. Dalam keadaan gundah seperti itu, kalau tak ada iman, tak ada ketakwaan, apa yang terpikir di otaknya? Adalah mati dalam model ini. Dan itu apa aku hidup model ini? Lasaroni yang hidup aku ini mati dalam. Ya Allah, kena mati ya Allah. Ya Allah, kena mati ya Allah. Dalam keadaan terpepet seperti ini, yang terpikir dalam otaknya cuma satu kata, pengen mati. Akhirnya mati bela ya Allah, mati bela ya Allah. Akhirnya aku tahan lagi ya Allah model ini ya Allah. Mati bela ya Allah, mati bela ya Allah. Akhirnya semakin kencang dia ngomong, ay mati ya Allah, mati ya Allah. Setan masuk, bisiknya, yo mati bela kau di setan. Itu apa lagi hidup dia? Atau dah tadi bini lah tinggal ke kau. Ay sarap kau butuh. Dikata tetangga, kalau dia mati lah di setan tadi. Berlari ke dapur, ngambil kosin, ngambil tali, digantung di atas, taruh di leher. Mati intinya. Dia mati, tenang. Habis mati itu tenang, kata dia. Dia tak tahu bahwa ketika mati pun belum tentu tenang. Akan masih ada hisab. Mati weh, mati. Ketika nak melempar kursi, tali lagi leher, anaknya keluar. Tidak tahu anak lanangnya tadi keluar, bangun tidur, nak makan lapar. Nengok bapaknya, bapak, katanya, jangan pak, dipeluk kakinya oleh anaknya tadi, nangis anaknya. Nah, dilepasnya lagi tadi. Oh nah, pak jangan mati pak, kasih anakku pak. Puji anaknya tadi, nangis berdua tadi itu, nangis berjamaah. Berdua anak sama bapak tadi kepelukan, ketangisan. Iya nak, maafi bapak nak. Pak jangan pak. Pujinya. Akhirnya masak mie, makan berdua. Anaknya tadi belajar, bapaknya tadi terpikir, tertengok. Ya Allah, lamun niat tak sembahyang. Di masjid itu terdengar sudah azan maghrib. Akhirnya bapaknya tadi mandi, ngambil wudhu. Wudhu diambil untuk pertama kali dari orang yang tidak pernah wudhu selama ini, dari orang yang tidak pernah menyucikan diri, dari orang yang hina, dari orang yang banyak sekali berbuat maksiat. Saat dia ngambil wudhu, Allah hapus dosa dari wajahnya, Allah hapus dosa dari mulutnya, Allah hapus dosa dari kepala dan otaknya, Allah hapus dosa dari pendengarannya, Allah hapus dosa dari tangan-tangannya, Allah hapus dosa dari kaki-kakinya, kecuali dosa utang. Bayar banyak. Oh ya, aku punya utang banyak, butuhan. Ketika ditanya, oi bayar utang kau, suci bersih, utang lunas. Habis wudhu, bentang sajadah, pak sajadah dibentang, sajadah kalau ketahu berdebu, pak dibentang ya Allah, berdebu berdebak kan. Baru sholat maghrib, Allahu Akbar. Habis sholat, ambil Quran. Quran itu masih baru, bungkus plastik, dari beli belum pernah dibuka. Terbaca ayat. Apa terbaca ayat? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka
ala kulli syai'in qadir. Kulillahumma malikal mulk, Allah yang menguasai kerajaan. Allah bisa memberikan kenikmatan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah bisa menaikkan derajat orang yang Dia kehendaki. Allah pun bisa menjatuhkannya. Allah yang memiliki segala-galanya. Semangat dia. Berarti aku tidak salah minta dengan Allah, katanya. Minta sama Allah tidak salah, katanya. Terbaca lagi ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu li amri, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allah akan membuat segala sesuatu itu mudah bagi orang yang mau mendekat kepada Allah. Maka dia lebih yakin lagi. Luar biasa. Wudu, berzikir, sholat, berzikir, terakhir dia baca Quran. Sampai dia subuh dan tertidur, terdengar azan subuh di masjid. Berangkat dia ke masjid, yang lama kakinya tidak pernah ke masjid. Bininya nak sholat Idul Fitri, Idul Adha baik, dia di rumah. Ayo ya sholat Idul Fitri lajulah, aku nunggu kue be. Kita daripada kue di bawah bunyinya, tidak jadi lebaran. Idul Fitri, Idul Adha itu tidak kalah sembahyang. Akhirnya hari itu dia pertama kali menginjakkan masjid, sholat subuh. Dan ingat, pada waktu subuh Allah membagikan catatan rizki kepada kita semua melalui malaikat Israfil, penyium sangkakala, tukang nyatet rezeki juga. Maka ketika balik dari masjid, ditengoknya, ngapa depan rumah tuh ada putih-putih, ada polisi pecahnya. Aku umbang, tak nyita rumah, kata dia. Tak tahu ketika nyampe rumah, tertengok ada kawannya ngajak kerja sama. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Yuk masuk dulu. Ayo tak bisa buatin teh kopi. Bilang apa? Lagi ni aku lagi ke rumah maknya. Oh sudah. Apa rencana pagi-pagi datang? Iyo, rencana aku nak terbang ke Singapura. Tapi itulah aku ni ada job besar ini. Kira-kira bisa bantu tak? Oh bisa katanya. Kita selesaikan berdua jadi katanya. Tapi aku sekarang lagi tak kasih duit. Ada gampang masalah modal aku kata kawannya tadi. Nah sudah, aku tinggalin kau duit 500 juta katanya. Selesaikan proyek itu, minta tolongnya. Karena dulu kau nolong aku, sekarang aku nolong kau. Cara Allah ngirim orang untuk nolong itu, spontan Allah kasih jawaban dari doanya. Maka om itu tadi balik, diambilnya telepon bininya. Assalamualaikum, salam. Ini bininya tadi kan, ngapa telepon? Ini anak kita lanang ini, cak kangennya dengan mamanya. Iya. Lucu bininya tadi kan. Terus diterangkannya, baliklah deh katanya, anak kita ini kangennya. Aku minta maaf kalau selama ini ada salah. Aku minta maafnya. Nia, iya, janji. Aku sayang kan sama kamu. Dino asal lagi rayu aku sayang. Lihat deh, mulai galau dia pikir. Iya sih sebenarnya anak kita yang Tino juga kangen sama papa. Ada balik ya, masya Allah. Bagaimana cara Allah mengutuhkan yang tadinya porak-poranda dengan apa? Pertama dengan wudu, kedua dengan sholat, ketiga dengan zikir, dan yang keempat dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk hidup kita. Jangan tinggalkan tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah utuhkan rumah tangga kita, Allah utuhkan batin kita, Allah utuhkan hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya maupun kita semua, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan hamdan syakir hamdan yu'afini wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa min dhil muslimin 'amma. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq 'alayhi as-samarati man amana min hamdillahi wal yawmil akhir. Rabbana najina min qawmin zalimin, Rabbana najina min qawmil kafirin, Rabbana najina min qawmil munafiqin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man hadala al-muslimin wa makkina al-a'da'a fi wasf man nasara adh-dhalimin wa makkar makin masa'ib dunya wad din. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala tutur kata sikap dan tingkah laku yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.